Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat luar biasa, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload berita baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, baik, kita lanjutkan di part ke 372 bertepatan dengan bab ke 1775. Pulang dan melihat mereka, Yi Chen tidak bisa menahan suara tawanya dengan ucapan Yi Changmin. Yi Changmin melihat tawa palsunya lalu berkata, Chen Er, orang-orang mengatakan ketika muda meninggalkan rumah dan pulang saat sudah tua. Kamu sekarang juga sudah dewasa dan sudah meninggalkan rumah bertahun-tahun. Sudah waktunya kamu pulang. Yi Chen mengangguk setuju. Yang Anda katakan benar. Setelah pergi begitu lama, memang sudah seharusnya meluangkan waktu untuk pulang. Ichen tersenyum lebar dan berkata, begini saja, aku akan mengatur waktu menanti dan jika ada waktu, aku akan pulang. Ichen tampaknya telah menyetujui proposal Ji Changmin, tapi sebenarnya itu tidak lebih dari untuk mengulur waktu. Setelah beberapa saat, hal mengatur waktu ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Lagi pula satu-satunya pemikiran dia saat ini adalah melewati hari ini. Yi Changmin tentu saja mengetahui rencana Yi Chen, sehingga dia segera berkata, Chen Er, kamu jangan membenci keluargamu. Kami semua sangat perhatian padamu. Kamu jangan lupa setelah kakek mendengarmu berada di Jinling, dia segera menyuruh Tang Sihai untuk mengantarkan grup di Hao dan uang 10 miliar untukmu. Bukankah sudah sewajarnya kamu juga mengunjungi kakekmu? Chen bertanya kembali, Bibi, jika aku pulang, apakah masalah ini bisa dianggap impas? Ketidakpuasan Changmin menjadi semakin kuat. Menurutnya, Yi Chen memang sedikit tidak tahu diri. Keluarga Yi menyuruh dirinya datang jauh-jauh untuk meminta dia pulang. Ini sudah memberikan dia muka. Jika dia memiliki sedikit saja rasa tahu diri, sudah seharusnya segera menyetujui kemudian langsung ikut pulang dengan merawatnya untuk merayakan tahun baru. Tidak disangka dia malah berbicara berputar-putar dengan dirinya, bahkan menganggap semuanya impas. Jadi dia berkata pada Yi Chen dengan ekspresi sedikit tidak senang, Chen Er, kakekmu menginvestasikan 110 miliar yuan padamu. Jumlah uang ini bagi keluarga Yi meskipun jumlah yang kecil, tapi dari nominal saja sudah merupakan jumlah yang besar. Apakah investasi sebesar itu hanya digantikan dengan dirimu yang hanya pulang dalam waktu singkat saja? Chen memandang Yi Changmin dan bertanya dengan serius, Bibi, apa sebenarnya yang diinginkan keluarga Yi dariku? Kamu juga tidak perlu menyembunyikannya. Lebih baik kita langsung ke pokok permasalahannya saja. Changmin ragu-ragu sejenak lalu mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu berkata demikian maka aku tidak akan berputar-putar denganmu. Changmin lalu membetulkan posisi duduknya dan berkata dengan serius, maksud kakekmu adalah menginginkanmu pulang ke keluarga Yi, merayakan tahun baru untuk kumpul keluarga. Kemudian kamu harus segera menyelesaikan semua masalah di Jinling. Yi Chen mengangkat matanya dan bertanya dengan penuh minat, menyelesaikan? Apa maksudnya menyelesaikan? Yi Changmin berkata, bukankah Jinling hanya ada grup di Hao dan satu perusahaan milik istrimu saja? Yi Changmin mengeluarkan satu jarinya dan berkata dengan arogan, pertama-tama, untuk masalah grup di Hao, ketika tiba saatnya kamu bisa menyuruh Wang Dongsu untuk membantu mengelola perusahaan, kami sudah menyelidiki orang ini. Dia memiliki kemampuan dan lagi dalam waktu singkat di grup di Hao berkembang cukup baik di bawah kepemimpinannya. Kamu bisa dengan tenang menyerahkan hal ini padanya.
Kemudian Yi Changmin mengeluarkan jari lain. Kedua, istrimu saat ini securan. Kami sudah menyelidiki kondisi keluarga Xiao. Sejujurnya, keluarga seperti ini bahkan tidak sebanding dengan kentut di depan keluarga Yi. Bagaimana mungkin keluarga Xiao bisa menjadi besan keluarga Yi? Raut wajah Yi Chen, raut wajah Yi Chanmin sudah penuh rasa jijik lalu berkata lagi. Jadi aku sarankan kepadamu untuk meninggalkan securan secepat mungkin dan menarik garis batas yang jelas dengan keluarga mereka. Yang terbaik adalah langsung memberi mereka sejumlah uang agar mereka pergi meninggalkan Tiongkok untuk menghindari seseorang membuat keributan besar mengenai mereka dan menyindir pria di keluarga Yi tidak memilih-milih wanita. Wajah Yi Chen menjadi sedikit tidak enak dilihat ketika mendengar ini dan suaranya juga menjadi lebih dingin. Bibi, pernikahanku adalah masalahku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu maupun keluarga Yi. Jadi tolong kamu dan keluarga Yi jangan ikut campur. Yi Changmin menghela napas dan berkata dengan nada membujuk. Chen kamu jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Kamu sendiri harus berpikir baik-baik. Kamu adalah keturunan keluarga Yi di antara 10 generasi kedua terkaya yang memiliki kedudukan paling tinggi di seluruh negeri. Di antaranya pasti ada dirimu. Bagaimana mungkin wanita dengan nama keluarga Xiao itu pantas bersanding denganmu? Dia bahkan tidak pantas untuk mengangkat sepatumu. Jika kembali ke zaman kuno, dia bahkan tidak berhak untuk menjadi pelayanmu. Yichen berkata dengan sedikit marah, Bibi, Curan adalah istriku dan dia menikahiku ketika aku berada di titik terendah dan dalam hidupku. Aku tidak mungkin bercerai dengannya. Jadi kamu tidak perlu lagi membicarakan hal ini. Yi Changmin berkata dengan penuh simpati. Chen kamu jangan bertindak menggunakan perasaan. Yi Chen berkata dengan dingin. Masalah yang berhubungan dengan perasaan tentu saja harus menggunakan perasaan. Yi Changmin berseru, sebagai keturunan kaya, perasaan bahkan tidak bisa disamakan dengan kentut. Apakah kamu masih ingat dengan pamanmu, suamiku? Dia terlihat sebagai seorang berbakat dan juga sangat baik terhadapku selama bertahun-tahun. Tapi apa bagiku kekuatan keluarganya tidak bisa bersanding denganku. Aku harus berpisah darinya. Lalu Yi Changmin juga berkata dengan sedikit enggan, jika bukan karena kakekmu merasa aku seorang wanita mengungkit, cerai terlebih dahulu bisa mempengaruhi reputasi dan bersikeras melarangku untuk melakukan prosedur perceraian. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya sejak lama. Kamu sebagai seorang pria sama sekali tidak memperdulikan dampak perceraian pada reputasimu. Kamu bisa langsung menceraikan marga Xiao itu dan kembali ke Yanjing untuk menikahi seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sederajat. Masa depan pasti tidak akan terbatas. Kemudian Yi Changmin melanjutkan ucapannya lagi. Kamu pikirkan putri Gu Yanjong, Gu Yuyi. Dia memiliki janji pernikahan denganmu dan keluarga Gu saat ini adalah keluarga terbesar ketiga di seluruh negeri. Kamu bisa merencanakan kamu bisa menceraikan gadis bermarga Xiao itu kemudian menikah dengan Gu Yuyi. Yichan tertawa dingin dan berkata, maaf, aku orangnya lebih menitik beratkan pada perasaan. Kalian bisa melakukan hal ini, tapi aku tidak bisa. Yi Changmin segera membuka mulut melihat Yi Chen ternyata tidak menerima sarannya. Chen kamu harus tahu kalau keluarga Yi adalah keluarga terbaik di antara semua keluarga di negeri ini. Setiap wanita yang ingin menikah dengan keluarga Yi, kita harus memiliki latar belakang yang cocok untuk bersanding dengan keluarga Yi. Kalau tidak akan menjadi kemunduran bagi keluarga Yi dan mencoreng muka keluarga Yi. Kehormatan keluarga Yi tidak boleh hancur di tanganmu dan juga oleh keluarga rendahan yang bermarga Xiao itu.
Yi-chan berkata dengan dingin, "Maaf, meskipun nama keluargaku adalah Yi, tapi aku bukan seorang yang dapat kamu kendalikan sesuka hati. Aku yang berhak mengambil keputusan terhadap pernikahanku sendiri. Tidak ada orang yang lain yang berhak ikut campur. Begitu juga kamu." "Kamu?" Amarah Yi Changmin meluap dan dia langsung berdiri sambil memukul meja. "Yi-chen, apakah kamu pikir aku sedang berbicara baik-baik? Apakah kamu pikir aku sedang berbicara baik-baik denganmu? Sedang bernegosiasi denganmu? Kenapa?" Yi-chen bertanya dengan dingin. "Apakah kamu masih akan memaksaku untuk bercerai?" Changmin menghardiknya. "Kamu adalah pewaris keluarga Yi. Kamu harus mengikuti peraturan keluarga Yi. Terlebih lagi kamu mengira grup di Hau dan uang tunai 10 miliar itu diberikan cuma-cuma kepadamu. Jika kamu tidak mau patuh, keluarga Yi dapat mengangkatmu, juga dapat membuatmu jatuh." Amarah Yi-chen juga meluap dan dia berkata dengan dingin, "Kamu lebih baik tidak membicarakan grup di Hau dan uang 10 miliar itu di sini. Saat itu keluarga Yi dapat membuat kemajuan pesat dan menjadi keluarga nomor satu di seluruh negeri. Semuanya karena mengandalkan kerja keras ayahku, juga kebijakan yang dibuatnya untuk mengantisipasi semua permasalahan. Jika mau menghitung harta keluarga, ayahku setidaknya memiliki seperempat dari warisan keluarga Yi. Jika demikian, jangankan 110 miliar, bahkan 1,1 triliun pun aku pantas mendapatkannya." Membicarakan hal ini membuat nada suara Yi-chen menjadi lebih tajam dan dia berkata dengan mencela, "Ayahku sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Yi, tapi bagaimana kalian membalasnya? Kalian mengusir keluarga kami dari Yanjing dan akhirnya menyebabkan kedua orang tuaku meninggal dengan tragis. Aku masih belum menyelesaikan hutang ini dengan kalian." Ji Changmin tidak menyangka Yi-chen akan berani berbicara padanya seperti ini. Selain itu amarahnya juga langsung memuncak ketika mendengar ucapan Yi-chen kalau dia seharusnya mewarisi seperempat dari harta keluarga Yi. Jadi dia langsung berteriak, "Bajingan, kamu jangan menilai dirimu terlalu tinggi, mewarisi seperempat dari kekayaan keluarga Yi." Yi-chen berkata dengan dingin, "Karena namaku Yi-chen, karena ayahku adalah Yi Changying." Yi Changmin menghardiknya, "Ayahmu sudah meninggal bertahun-tahun, hanya mengandalkan dirimu ingin mewarisi kekayaan keluarga Yi. Aku akan memberitahu padamu kalau kamu tidak pantas." Yi-chen memandangnya si Changmin dan mencibir, "Ayahku saat itu sudah jungkir balik demi keluarga Yi. Menurut pendapatku bahkan menjadi kepala keluarga Yi juga sudah cukup. Sedangkan kamu, jika ingin benar-benar mengikuti aturan keluarga besar, anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dibuang. Karena kamu sudah menikah berarti sudah bukan anggota keluarga Yi lagi. Atas dasar apa kamu mengkritik dan memberi perintah padaku?" Kalimat anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah dibuang ini adalah kalimat yang paling dibenci Yi Changmin dalam hidupnya. Meskipun dia sudah menikah dan menjadi istri orang sejak dini, tapi dia selalu memikirkan kekayaan keluarga Yi. Sekarang dia sudah berpisah dari suaminya dan memutuskan hubungan dengan suaminya, sehingga dia harus menggantungkan harapan di masa depan pada kekayaan keluarga Yi. Namun anak tertua Yi Changkong, anak ketiga Yi Changyun, anak keempat Yi Changpeng selalu bersikap penuh permusuhan terhadap Yi Changmin. Mereka sering mengatakan kalimat ini di depan Yi Changmin dan mengingatkannya untuk tidak perlu mengkhawatirkan kekayaan keluarga Yi karena dia sudah menikah dengan sehingga sudah bukan anggota keluarga Yi lagi dan tidak pantas menjadi pewaris kekayaan keluarga Yi. Yi Changmin tentu saja sangat tidak puas. Dia merasa keluarga suaminya tidak dapat diandalkan dan satu-satunya yang bisa diandalkan adalah ayahnya Yi Zhongquan. Oleh karena itu apapun yang terjadi harus menyenangkan Yi Zhongquan, dan sebelum Yi Zhongquan meninggal harus membuatnya memberikan warisan bagian miliknya agar dirinya tidak perlu mengkhawatirkan apapun seumur hidup ini. Ini juga tujuannya untuk bekerja keras sekarang ini. Ini juga tujuannya bekerja keras sekarang ini.
Namun yang tidak disangka adalah Yi Chen yang sudah meninggalkan rumah 20 tahun lebih ternyata berani mengatakan hal-hal seperti ini pada dirinya. Ini sama saja seperti menginjak ekornya dan membuatnya marah, amarahnya meledak. Jadi dia mengertakkan gigi dan melototi Yi Chen sambil berkata dengan marah, "Yi Chen, aku katakan kepadamu, jika kamu bijaksana sedikit dan mengikuti semua instruksi keluarga Yi, tentu saja keluarga Yi tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan dan akan membuatmu seumur hidup tidak perlu mengkhawatirkan apapun." Kemudian nada suaranya sedikit meningkat, matanya membelalak sedikit dan berkata dengan nada mengancam, "Tapi jika kamu tidak bisa bersikap bijaksana, keluarga Yi bisa mengangkatmu, tentu saja bisa menjatuhkanmu. Pada saat itu, grup Di Hao dan uang 10 miliar semuanya akan menghilang darimu. Pada akhirnya, kamu akan kembali menjadi seperti semula, menjadi orang miskin yang dipandang rendah oleh istrimu dan semua orang." Suara Yi Changmin yang sudah lepas kendali terdengar semakin meraung. Suara kemarahannya bergema di seluruh Sky Garden. Chen Jakai buru-buru membubarkan semua pelayan lalu dia berdiri berjalan keluar dari aula perjamuan Sky Garden dan berdiri di depan. Pada saat ini, jika ada yang membuat Yi Changmin sedikit tidak puas, ada kemungkinan akan membuat Yi Changmin semakin tidak terkendali. Yi Chen membaliknya melihat raut wajah Yi Changmin sudah menunjukkan kemarahan yang sangat kuat, malah tertawa dan bertanya padanya, "Begitu kejam? Kalau begitu aku ingin bertanya, jika aku bersikap bijaksana, keluarga Yi memiliki perintah apa untukku?" Yi Changmin mengira ancamannya sudah membuat Yi Chen melunak. Jadi dia segera tertawa dingin. "Pertama, ceraikan istri rendahanmu itu, kemudian pulang ke keluarga Yi dan menunggu perintah dari kakekmu. Sekarang Gu Yanzhong sudah menyatukan keluarga Gu dan kendali terhadap keluarga Gu sudah melebihi yang pernah terjadi sebelumnya. Putrinya dan dirimu memiliki janji pernikahan. Pernikahanmu dengan putrinya akan sangat membantu terhadap keluarga Yi." Lalu Yi Changmin berkata lagi, "Atau kamu bisa mencoba cucu perempuan tertua dari keluarga Su, yaitu Putri Su Saudao. Dia sangat populer di keluarga Su. Dulu ibunya adalah salah satu yang mengejar ayahmu. Dia mungkin saja akan bersedia menikahkan putrinya denganmu. Hal ini akan sangat membantu keluarga Yi. Jadi setelah kamu menceraikan wanita itu, pertama-tama cobalah untuk menjalin hubungan dengan cucu perempuan tertua keluarga Su itu. Jika kamu bisa mendapatkannya, menikahlah dengannya. Jika tidak bisa mendapatkannya, kamu penuhi janji pernikahan dengan putriku Yanjong." Chen terkekeh. Ternyata keluarga Yi ingin aku menjual diri demi keluarga Yi. Yi Changmin berkata dengan dingin, "Ini tidak bisa dibilang menjual diri. Bagaimanapun perjodohan pernikahan adalah hal yang sangat umum di masyarakat kelas atas. Ini tidak hanya baik untuk keluarga Yi, tapi juga baik untukmu." Yi Chen mencibir, "Bibi, karena perjodohan memiliki begitu banyak keuntungan, mengapa kamu tidak segera bercerai kemudian mencoba menjalin hubungan dengan Gu Yanzhong atau Su Saudao? Jika kamu memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan salah satu dari mereka, bukankah juga akan sangat membantu keluarga Yi?" Yi Changmin merasa seolah-olah ditampar berulang kali oleh Yi Chen. Mendengar ucapannya, dia baru menyadari Yi Chen tampaknya sudah tunduk, tapi sebenarnya untuk mempermalukan dirinya. Amarahnya segera meledak karena rasa malu, lalu mengetakkan giginya dan memaki, "Dasar anak kurang ajar, aku adalah bibimu. Kamu berani menghinaku?" Chen berkata dengan dingin, "Menghinamu? Menghinamu adalah memberimu muka. Jika kamu adalah seorang pria, aku sudah memukulmu sejak tadi." Yi Changmin hampir pingsan karena marah. Dia memegangi dadanya dengan wajah yang menakutkan. Yi Chen juga sudah tidak ingin tinggal lebih lama di sini. Dia berdiri dan berkata pada Yi Changmin dengan sangat merendahkan, "Kembalilah dan beritahu pada kakek
Jika dia menginginkan kembali grup di Hao dan uang 10 miliar itu, aku bisa mengembalikannya kapan saja. Ekspresi Yi Chen sangat tegas ketika mengatakan ini dan berkata dengan tajam, tapi hutang orang tuaku, kelak aku pasti akan menyelesaikan hal ini dengannya. Pada saat itu, semua orang yang bertanggung jawab atas hal ini harus membayarku kembali berikut bunganya. Tidak ada yang bisa melarikan diri, bahkan dia juga tidak terkecuali. Kamu, kamu. Ji Changmin saking marahnya sampai gemetar lalu berteriak sambil menunjuk Yi Chen. Dasar bajingan, sudah mengakuimu sebagai keturunan keluarga Yi. Kamu ternyata berani bersikap tidak sopan pada kakekmu. Benar-benar keterlaluan. Yi Chen berkata dengan dingin. Memangnya kenapa kalau aku tidak menghormatinya? Jika kamu merasa tidak puas, kamu bisa pulang dan mengeluh padanya. Yi Changmin menggetakkan gigi dan berkata, baik, setiap kata yang kamu ucapkan hari ini akan kusampaikan pada kakekmu. Jika kamu dibuat kembali miskin, jangan salahkan aku sebagai bibi tidak memberimu kesempatan. Memberiku kesempatan? Yi Chen mencibir. Kamu sama sekali tidak pantas memberiku kesempatan. Namun jika kelak aku berhasil menyelidiki kalau kamu juga terlibat dalam kematian orang tuaku, maka kamu juga jangan memohon kepadaku untuk memberimu kesempatan. Kamu membangkang. Kamu membangkang. Yi Changmin sudah benar-benar dibuat kesal oleh Yi Chen sampai mengambil segelas anggur kosong di meja dan melemparnya ke lantai. Lalu tiba-tiba berteriak histeris, aku pasti akan membuatmu menyesal. Yi Chen mengangguk dan berkata dengan muak, jika kamu ada trik apapun silakan keluarkan, aku akan menunggunya. Lalu Yi Chen langsung berjalan menuju pintu dengan tanpa melihat ke belakang. Melihat Yi Chen sudah pergi, Yi Changmin yang berada di belakang berteriak dengan marah. Yi Chen, aku masih belum pergi. Apa hakmu pergi terlebih dahulu? Aku ini lebih tua darimu. Aku adalah bibimu. Jika kamu berani kurang ajar seperti ini padaku, aku akan membuatmu membayarnya. Yi Chen tidak menghiraukannya. Menurutnya, bibi ini benar-benar orang bodoh yang sudah rusak dimanja oleh keluarganya sendiri. Dia tidak pernah melupakan posisinya dan selalu bertindak arogan. Sudah jelas dia mengemban tugas dari Ye Zhongguan, tapi dia hanya peduli dengan posisi dan kehormatannya sendiri. Orang seperti ini walaupun berada di keluarga Ye juga sulit untuk sukses. Oleh karena itu, Yi Chen juga tidak ingin repot-repot membuang waktu mengurusinya. Setelah meninggalkan gerbang, Yi Chen langsung meninggalkan Sky Garden. Chen Jekai buru-buru menyambutnya dan berkata dengan gugup, Tuan Muda, mengapa Anda melakukan ini? Bagaimana jika Nona melaporkan hal ini pada Tuan Besar? Nanti situasi Anda akan menjadi tidak menguntungkan. Lalu kenapa? Yi Chen menengus. Jangan melihat dia adalah anggota keluarga Ji, tapi dia sebenarnya hanyalah seekor anjing milik Ji Zhongguan. Jika dia ingin menggigitku juga harus melihat maksud kakekku. Jika kakekku benar-benar ingin menyerangku, maka biarkan dia segera datang padaku. Kemudian Yi Chen berkata lagi, mengapa aku sekarang hanya memakinya dan tidak memukul atau membunuhnya? Karena aku masih memandang hubungan darahku dengannya. Jika mereka menyerang duluan, maka aku juga tidak akan peduli lagi dengan hubungan darah ini. Tidak peduli siapapun yang ada di keluarga Yi. Jika berani menggonggong di depanku, aku akan langsung membereskannya. Jika ada yang berani menyerangku atau orang di sampingku, aku akan langsung mencabut nyawanya. Pada saat ini, aura membunuh Yi Chen sangat mematikan. Chen Jekai menghela napas tanpa daya. Yang saat ini dia khawatirkan bukanlah apa yang akan dilakukan keluarga Yi terhadap Yi Chen di masa depan. Yang dikhawatirkan adalah begitu keluarga Yi Chen murka dan membuat Yi Chen marah, takutnya Yi Chen tidak akan melepaskan keluarga Yi. Jika Yi Chen benar-benar turun tangan, keluarga Yi mungkin bukan lawan Yi Chen. Dia mengantar Yi Chen sampai ke gerbang hotel Buckingham Palace dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, Anda akan kemana? Aku akan mengantar Anda.
Ichen melambaikan tangannya. Tidak perlu. Jika sekarang kamu mengantarku, malah akan membuat anggota keluarga Yi menyadari sebuah petunjuk. Kamu pergilah melihat Changmin dan sekaligus lihat apa rencana dia selanjutnya. Chen Kai mengangguk sedikit. Tuan Muda, kalau begitu aku pamit untuk melihat bibi Anda. Ichen mengingatkannya, nanti kamu lihat jadwal Yi Changmin dan lihat kapan sebenarnya dia akan pergi. Selain itu kamu harus berhati-hati agar tidak menemui istriku. Apakah kamu mengerti? Chen Kai tiba-tiba berdiri tegak dan dengan hormat berkata, Tuan Muda, jangan khawatir, aku sudah mengerti. Ichen memang tidak menganggap Yi Changmin, tapi pada saat bersamaan juga khawatir Yi Changmin akan mencari cara lain. Dia ingin dirinya menceraikan Siocuran atas inisiatifnya sendiri, kemudian kembali ke keluarga Yi. Dirinya langsung menolaknya. Selanjutnya, jika dia langsung mencari istrinya, maka bagi hal dirinya hal tersebut akan menjadi sedikit sulit. Bagaimanapun Siocuran masih belum tahu identitasnya dan dirinya sendiri juga belum siap untuk memberitahunya. Setidaknya dia tidak ingin istrinya mengetahui identitasnya sebelum dia mengetahui kebenaran dan di balik kematian orang tuanya dan berhasil membalas dendam orang tuanya. Selain Yi Chen pergi, Chen Kai kembali ke Sky Garden. Saat ini Yi Changmin sudah sangat murka. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.